Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah instansi mengkaji dari mana asal dan mengapa macan tutul Jawa tiba-tiba muncul di desa Kutamandarakan, Maleber, Kuningan, Selasa lalu. Ratusan warga mengepung rumah terduga pelaku penculikan di Kabupaten Cirebon. Sungguh perbuatan biadab, belasan santriwati dicabuli oleh 2 guru mengaji di Cianjur. Kita awali berita hari ini, sebuah gudang penggilingan beras di Desa Sindang Agung, Kuningan, Rabu siang terbakar. 10 ton beras siap jual musnah dilalap api sehingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kepulan asap hitam pekat membubung ke udara dan terlihat dari kejauhan. Api melahap sebuah gudang sekaligus penggilingan beras di Desa Sindang Agung, Kuningan, Rabu siang. Terjadi siang hari saat ia bersama para karyawan hendak makan siang, pemilik mengaku tidak mengetahui asal api. Kebakaran pun memusnahkan bangunan gudang, mesin penggiling beras, dan sekitar 10 ton beras siap jual. Kerugian material akibat ulah si jago merah ini ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Ya, pertama nama dari jendela ruangan ini. Ya, asalnya nggak tahu dari mana. Itu lagi istirahat atau gimana pas jam ada? Istirahat mau makan siang. Tahu ada api di sini. Berarti ini pabrik beras tuh kan? Ya, pabrik beras punya saya sama kakak saya kerjasama. Pabrik giling. Giling. Yang terbakar berapa banyak tuh Pak? Ya, sekitar 10 ton. 10. Ditaksir kerugiannya berapa? Ya, sekitar 150 jutaan. Petugas damkar Kuningan dibantu warga bisa mengendalikan api dalam waktu hanya 15 menit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun ada sejumlah kemungkinan yang tengah diselidiki. Belum bisa memastikan, masih dalam Pemeriksaan gitu ya, nanti dari mana, apakah dari korsleting atau dari bisa saja dari puntung rokok karena ini mudah terbakar ya materialnya, atau dari mesin penggilingan itu sendiri gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa kebakaran. Lanjutan penyelidikan penyebab kebakaran dilakukan oleh pihak kepolisian. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. 2 kecelakaan terjadi di Bandung Barat dan Banjar. Di Bandung Barat, truk batu bara yang mengalami remblong, banting setir, dan terguling. Sedangkan di Kota Banjar, seorang pemotor tabrak becak yang diparkir di pinggir jalan. Sebuah truk bermuatan batu bara untuk pabrik pengolahan kapur Rabu lalu terguling hingga hampir menutupi seluruh ruas Jalan Nasional Cipatat, Bandung Barat. Meski tak menimbulkan korban jiwa, badan truk yang menutupi jalan mengakibatkan kemacetan parah sepanjang 5 km, baik dari arah Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya. Menurut sopir hanya mengalami luka ringan, ia mengaku truk mengalami remblong 500 meter sebelum terguling. Sopir memilih membanting setir menabrakkan truknya ke arah tebing agar truk yang melaju main kencang di jalan menurun tak menabrak kendaraan lain. Nggak ada. Remnya nggak ada, blong. Dari dua-duanya. Di mana terasa blong, di mana itu? Pas TPR. Pas TPR, oh di Bogor sana, di atas. Dari ini. Nanti bisa ngoper tuh dari gigi 3 ngoper ke 1. Dari situ opernya putus. Di mana? Di Kopel. Terus Rem nggak ada. Ya, kopel putus. Putus dari sore. Netral. Langsung Buang ke situ. langsung buang. Sengaja dibuang gitu loh, ke pinggir. Kalau dibuang makin bawah. Usin warga Kota Banjar yang baru pulang dari bekerja di pabrik pengolahan kayu dengan mengendarai sepeda motor Rabu malam lalu menabrak sebuah becak yang diparkir di pinggir jalan raya Banjar Pangandaran. Diduga korban mengantuk dan tak melihat becak yang diparkir di tempat yang gelap. Akibatnya, Usin mengalami luka parah di kepala dan patah tulang. Oleh polisi, korban kemudian dibawa ke RSUD Banjar.
Ditolak bekerja di sebuah pabrik yang belum lama berdiri, sejumlah warga Kecamatan Krangkeng Indramayu berunjuk rasa di depan pabrik. Mereka menuntut perusahaan memberikan kesempatan lebih besar kepada warga lokal untuk bisa diterima bekerja di pabrik tersebut. Warga Kecamatan Krangkeng yang berunjuk rasa di depan pabrik Sunbright Lestari Indramayu ini berupaya merangsek masuk dan sempat terlibat saling dorong dan melempari polisi yang mencegah mereka masuk ke dalam areal pabrik Rabu siang. Amarah warga baru mereda setelah perwakilan pabrik menemui massa. Warga Kecamatan Krangkeng yang berunjuk rasa mendesak perusahaan agar persyaratan penerimaan karyawan yang dinilai tidak akan bisa dipenuhi oleh warga sekitar pabrik dipermudah, seperti harus bisa berbahasa Mandarin serta keahlian spesifik tertentu. Warga juga minta agar perusahaan memberikan pelatihan kepada warga lokal agar bisa diterima bekerja di pabrik tersebut. Jadi sebelum ini kita menerima banyak laporan terkait para pekerja lokal ini ditolak karena tidak punya skill, harus MCU, tidak bisa bahasa Taiwan. Nah, makanya kita tuntut agar tidak ada persyaratan yang tidak masuk akal seperti itu. Yang paling utama yakni bisa mengakomodir warga Kecamatan Krangkeng yang ingin bekerja dimudahkan. Intinya itu. Harapannya seluruh tuntutan bisa diakomodir dan kawan-kawan kita yang tadi ikut aksi yang ingin bekerja bisa dipermudah, bisa mendapatkan akses pekerjaan di PT yang ada di Kecamatan Krangkeng ini. Usai menyampaikan pendapatnya langsung ke manajemen pabrik, massa pun kemudian membubarkan diri. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Kehadiran macan tutul jantan di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kuningan, Selasa lalu masih menyisakan tanda tanya. Dari mana datangnya dan mengapa hewan buas tersebut bisa sampai turun ke permukiman warga? Kehadiran seekor macan tutul yang nyasar ke Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kuningan, Selasa lalu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dari mana hewan langka tersebut datang dan mengapa macan tutul Jawa yang biasanya hidup jauh di dalam hutan turun gunung sampai ke permukiman warga? Menurut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan yang berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, ada beberapa kemungkinan dari mana macan tutul itu berasal. Selama ini habitat macan tutul Jawa dideteksi di hutan sekitar kaki Gunung Ciremai. Jika mengikuti data tersebut, Desa Kutamandarakan berjarak cukup jauh, yaitu sekitar 30 km. Namun sekitar 5 km dari Balai Desa Kutamandarakan juga terdapat perbukitan dengan hutan yang cukup lebat, yang bisa saja menjadi tempat tinggal macan tutul Jawa. Diperkirakan jarak dengan Gunung Ciremai sekitar kurang lebih 30 km ditarik garis lurus ke Desa Kutamandarakan. Berarti jauh ya? Ya, 30 km ya jauh. Itu di lokasi sekitar itu ada perbukitan atau apa, atau pesawahan gimana? Ya, jadi di Desa Kutamandarakan itu ada permukiman tentunya, ada persawahan dan memang ada bukit di situ. Selain munculnya macan tutul di Desa Kutamandarakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kuningan juga mencatat selama bulan Juli dan Agustus muncul fenomena ternak kambing warga di Kecamatan Hantara dan Dharma yang mati dimakan binatang buas, diduga macan tutul. Akibat kejadian ini, 83 ekor kambing yang dipelihara oleh 33 peternak mati. Jadi disinyalir ini kejadian itu dari bulan Juli sampai bulan Agustus ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Hantara dan Kecamatan Dharma. Ada 33 peternak yang terdampak dan ada 83 kambing yang mati karena diduga dimakan oleh macan tutul. Namun, kedua kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut yang menjadi wewenang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jabar. Termasuk mengapa macan tutul Jawa yang memiliki habitat jauh di Gunung Ciremai bisa turun gunung sampai ke Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber.
Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Kericuan sempat terjadi saat eksekusi rumah oleh pihak PN Tasikmalaya. Anggota ormas yang menghalangi eksekusi dipukul mundur oleh aparat Polres Tasikmalaya Kota. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya dikawal anggota Polres Tasikmalaya Kota Rabu lalu melakukan eksekusi sebuah rumah di Jalan Muhammad Hatta, Kota Tasikmalaya. Eksekusi dilakukan karena pemenang lelang tak bisa menempati rumah karena dilawan oleh pemilik rumah yang lama. Pelaksanaan eksekusi sempat dihalangi sejumlah anggota ormas yang berusaha merangsek masuk ke dalam untuk menggagalkan eksekusi. Namun kedatangan mereka dipukul mundur oleh polisi. Sejumlah anggota ormas pun ditangkap dan dibawa ke Mapores Tasikmalaya Kota. Eksekusi pun dilanjutkan.